Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Andi Desi Ulfiani. Masya Allah. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Dokter Andi Desi Ulfiani ini pemirsa berapa tahun yang lalu sering bolak-balik kita talkshow di studio radio Kabupaten Ketapang ya, Dok ya. Terutama sekali ketika pada musim Covid di tahun 2020. Dan ternyata beberapa bulan yang lalu Dokter Andi Desi Ulfiani ini atau Dokter Desi kita panggil beliau sudah kembali lagi ke Ketapang dan langsung berpraktek atau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam Ketapang dengan gelar di belakang nama beliau yaitu spesialis kedokteran jiwa. Wow, selamat ya, Dok ya. Masya Allah. Dan ternyata pemirsa, kita di Ketapang ini memang sebelumnya tidak memiliki spesialis dokter jiwa ya atau dokter spesialis jiwa. Tapi alhamdulillah di tahun 2025 ini Dokter Andi Desi Ulfiani sudah selesai dari sekolah spesialis kedokteran jiwanya dan beliau kembali lagi untuk memberikan atau berbagi ilmu beliau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Dokter Andi, silakan dijelaskan kepada pemirsa kita kenapa memilih kedokteran jiwa. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Kenapa saya memilih ilmu kedokteran jiwa atau kejiwaan atau psikiatri kalau orang-orang biasa ya? Karena setiap kali saya ikut asisten ada beberapa banyak bagian yang biasanya saya ikuti. Yang pertama, waktu saya stase anak itu ada anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, itu biasanya juga dikonsulkan ke psikiater. Loh, ternyata ada juga ya hubungan dengan jiwa. Kemudian waktu saya stase THT, itu juga saya menemukan pasien yang sulit menelan. Ketika diperiksa semuanya itu baik-baik saja. Akhirnya sekali dikonsulkan oleh psikiater, ternyata ada masalah kejiwaan yaitu cemasnya terlalu tinggi. Kemudian waktu stase kulit juga saya menemukan pasien dengan keluhan gatal-gatal. Ternyata gatal-gatalnya muncul apabila dia dapat stres. Ternyata cakupan psikiatri itu luas sekali ya. Tidak hanya ODGJ yang biasa kita ketemui, tidak hanya cemas, tidak hanya depresi, ternyata juga ada gangguan fisik dan gangguan perkembangan juga yang juga berpengaruh di ilmu psikiatri ini. Iya. Dan ternyata ada beberapa penyakit yang dialami pasien itu juga memicu kejiwaan seseorang, dokter ya. Baik, bahkan penyakit ringan seperti alergi tadi. Dokter, kan ada stigma masyarakat nih, Dok ya. Kalau udah ke dokter spesialis kejiwaan ini pasti udah dijudge aja, orang ini kayaknya gila atau gimana. Jadi tantangan seorang dokter spesialis jiwa ini seperti apa sih, Dok? Tantangannya kalau khusus saya di Kabupaten Ketapang ini cukup berat ya. Ada dua hal yang betul-betul saya jadikan PR lah istilahnya gitu. Yang pertama adalah stigma orang-orang untuk datang ke saya. Selalu bilang kalau orang yang datang ke saya ini pasti mengalami gangguan jiwa. Padahal tidak. Ada beberapa konsultasi seperti konsultasi perkembangan anak, kemudian ada juga untuk persiapan tindakan seperti tindakan kemoterapi, tindakan amputasi, kemudian ada luka bakar yang mempengaruhi tubuh. Jadi juga bisa dikonsulkan ke psikiater. Kemudian ada juga kalau untuk lansia yang seperti demensia, lupa, perubahan perilaku, itu juga bisa dikonsulkan ke kami. Jadi ternyata tidak hanya gangguan jiwa murni yang bisa dikonsulkan, tapi juga ada yang misalnya minum obat TB lama nih, tapi keluhannya ada halusinasi, dengar suara, lihat bayang-bayang. Nah itu biasanya dari paru biasanya akan rawat bersama dengan psikiatri untuk pengelolaan halusinasinya seperti itu yang pertama. Dan yang kedua adalah banyak sekali orang-orang yang memiliki keluarga dengan perubahan perilaku. Saya nggak langsung bilang itu ODGJ ya, karena masih banyak sekali kemungkinannya. Itu kadang tidak
diobati dengan baik, karena satu mungkin tidak tahu kemana, dan yang kedua adalah malu mungkin ya. Jadi pasiennya dibawa ke kamar, dikunci, dikasih makan, dikasih minum, ya udah di dalam kamar itu, tidak diajak keluar seperti itu. Iya, bahkan nanti penyakitnya makin parah ya dok ya kalau dibiarkan seperti itu. Nah, anjuran dokter Desi kepada keluarga pasien nih dok, seperti apa supaya mereka membawa keluarganya berkonsultasi kepada dokter supaya tidak dikurung seperti yang dokter katakan tadi? Yang pertama adalah mungkin rembuk keluarga dulu, sadari dulu bahwa memang ada yang perlu diobati nih. Nggak mungkin ada orang yang tahan berhari-hari di dalam kamar, di dalam rumah kalau tidak karena sesuatu dan lain hal, pasti ada penyebabnya. Jadi ketika ada keluarga kita yang seperti itu, sadari dulu. Misalnya bingung mau kemana, tanya ke puskesmas terdekat terlebih dahulu, ini kemana dulu ya, apa yang harus kita lakukan. Di puskesmas saya alhamdulillah di 24 puskesmas saya punya rekan yang luar biasa, PJ Keswa saya dan juga dokter-dokter umum yang luar biasa hebat, mau untuk melihat pasien-pasien yang mengalami gangguan tersebut. Jadi boleh ke puskesmas atau bisa langsung konsultasi ke saya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Jadi datang dulu, kalau bisa divideokan. Jadi nggak mesti harus bawa pasiennya untuk konsultasi di awal, tapi untuk pengobatan saran saya tetap pasiennya dibawa. Iya. Dokter, ada tingkatan nih untuk penyakit kejiwaan ini, berapa tingkatan sih dok? Oh, kalau untuk tingkatan itu ada yang ODGJ, ada yang ODMK. Kalau ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa di mana terjadi halusinasi. Halusinasi itu tidak hanya suara, tapi juga visual, bayang-bayang. Ada yang ngerasa kepegang, ada yang ngerasa mencium sesuatu. Jadi banyak sekali hal yang terjadi dan kadang dia tidak bisa menilai fantasi atau imajinasi dia dengan realita yang ada. Nah, itu ODGJ. Ada juga ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Terlalu capek di pekerjaan, kurang konsentrasi, menjadi ibu rumah tangganya tidak maksimal, kok berantem terus ya sehari-hari. Masih bisa bekerja, masih bisa belajar, tetapi aktivitasnya jadi terganggu nih karena terlalu, kalau zaman sekarang bilangnya tuh overthinking. Iya. Berpikiran yang berlebihan ya dok. Lanjut dok. Berlebihan dan terus menerus. Jadi tingkatannya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk Dokter Andi Desi Ulfiani ini, mungkin dokter punya saran juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya terkait dengan penyakit kejiwaan yang mungkin mereka ketahui atau bahkan keluarga mereka dan seterusnya. Silakan dok. Iya, untuk masyarakat di Kabupaten Ketapang, alhamdulillah sekarang sudah ada layanan kesehatan jiwa yang sudah ada di RSUD. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu takut. Kami di sini membantu secara profesional. Semua cerita-cerita yang disampaikan akan tersimpan juga secara profesional. Meskipun kenal, meskipun apa, kadang saya kalau udah di luar misalnya ketemu pun saya cuman oh iya gitu, tidak akan saya sampaikan. Jadi karena kami juga ada kode etik dan profesionalitas. Jadi rahasia terjamin. Rahasia terjamin dan tidak apa-apa kalau kita merasa perlu bantuan tuh tidak apa-apa. Gitu. Ada lagi dok barangkali kalau terkait kejiwaan kita? Iya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, mungkin bisa kita kasih jeda dulu. Kita kasih jeda dulu. Apakah yang salah itu adalah orang lain atau memang dari kita, baik perkataan, perbuatan, pola pikir. Mungkin orang ngomong apa kita nangkepnya apa. Jadi kasih jeda dulu. Jangan langsung meledak-ledak. Mengutarakan. Jadi silent treatment untuk diri sendiri dulu. Jadi jeda lah. Kalau saya bilangnya jeda, dalam arti jedanya pun jadi tidak usah terlalu lama. Setelah kita mulai bisa mengolah apa yang kita pikirkan, baru kita bisa berbicara. Dan saya titip satu hal, belajarlah tentang komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu bagaimana caranya kita ngomong, itu kita tidak sakit, orang yang mendengar juga tidak sakit dengan tidak terluka dengan apa yang kita sampaikan. Kalau
para bapak ibu, kakak adik, semua ayah, abang, tante, om di sini yang mendengarkan, yang menyaksikan. Kalau memang ngomong bah mudah, ini bah susah benar nih rasanya gini-gini terus, silakan ke profesional, tidak apa-apa. Iya. Kita akan diskusi bersama, tidak langsung semuanya obat kok. Oke, tidak harus minum obat juga. Tidak harus. Itu saya dokter. Iya. Dokter Andi Desi Ulfiani, spesialis kedokteran jiwa yang saat ini melayani para pasien yang ada di Kabupaten Ketapang, bahkan kabupaten tetangga kita ya dok ya, Kabupaten Kayong Utara. Oke, silakan Anda langsung saja datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Cap Ketapang. Dokter Andi, terima kasih banyak. Sukses selalu dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.